Gue sebenarnya lumayan sedih sih, karena pas gue kecil, gue tuh suka banget sama KFC. Tapi ngeliat laporan keuangannya, rugi 300-an miliar, hutang bengkak 400%. Terus orang bilang, KFC sepi, tutup puluhan gerai, ini murni karena efek boykot. Kita sukses nih. Menurut gue sih salah. Sejumlah media asing menyoroti bisnis KFC di Indonesia yang mulai ambruk dan menutup sejumlah gerainya di tengah boykot produk Israel. PT Fast Food Indonesia atau FAST mengaku merugi 20 hingga 30 miliar rupiah setiap bulannya. Melakukan penutupan 19 gerai hingga September 2025. Karena media tuh gampang banget nyalahin faktor eksternal. Sebab itulah jawaban yang paling gampang dicerna. Iya, boykot ada efeknya. Tapi boykot itu cuma bensin yang disiram ke rumah yang pondasinya emang udah keropos bertahun-tahun. Kenapa gue tahu keuangannya? Karena ini perusahaan publik, PT Fast. Kalian bisa lihat kerugiannya, utang bank jangka panjangnya yang awalnya cuma 350 miliar, tiba-tiba bengkak jadi 1,8 T dalam waktu singkat. Ditambah lagi ada 25 gerai yang resmi tutup. Nah ini memang concerning. Kan pertanyaannya kenapa? Sampai auditor independen mereka ngeluarin warning soal going concern. Ini tuh bahasa halusnya auditor buat nanya ke manajemen, bos, perusahaan kalian tahun depan masih bisa napas apa mau gulung tikar? Simpelnya mereka panik karena utang jangka pendeknya yang harus dibayar dalam setahun itu 1,3 T. Jauh lebih besar daripada uang kas yang mereka pegang. Jadi technically mereka gagal bayar kalau tagihan itu jatuh tempo besok pagi. Kalian bayangin ya, kalau misalnya kalian punya warung makan, kalian udah tahu customer-nya sepi, kasirnya kosong, tapi alih-alih hemat, kalian malah ke bank, hutang triliunan, cuma buat ganti ubin sama pasang AC baru. Make sense nggak? Ya sebenarnya enggak, tapi konyolnya itu persis yang terjadi di level korporat raksasa ini. Dan balik lagi ke pertanyaan paling gedenya, kok bisa raja fast food yang puluhan tahun monopoli Indonesia tiba-tiba berdarah-darah? Itu yang bakal kita cari tahu. Sebelum kita masuk ke jurang kehancurannya, kita harus mundur dulu nih. Karena berdasarkan sejarah, warung ayam goreng ini dulunya tuh penguasa absolut, gak ada kompetitor. Kalau kalian grow up di tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an, kalian tuh pasti jadi saksi hidup masa kejayaan raksasa ini. KFC pertama kali dibawa masuk ke Indonesia sama yang namanya Dick Gelail. Itu di bulan Oktober 1979. Tempat pertamanya itu di Jalan Melawai, Blok M. Tapi mereka jadi monsternya itu tuh di tahun 1990. Itu pas Salim Group, kalian tau lah konglomerasi terbesar di Indonesia, salah satu. Mereka masuk suntik modal sekaligus koneksi bisnis yang masif banget. 3 tahun kemudian IPO. Nah dari sana sebenarnya ekspansinya nggak masuk akal. Karena di era itu KFC bukan cuma tempat jualan ayam goreng. Mereka jualan status sosial. Maka di KFC adalah sebuah status simbol buat kelas menengah Indonesia yang baru bertumbuh. Karena gue ngalamin kok, ngerayain ulang tahun di KFC lengkap sama badut ciki. Atau buat orang lain yang keren-keren, pacaran di hari Minggu makan paket super panas. Anyway di zamannya itu tuh bukti validasi kalau ekonomi keluarga kalian itu baik-baik aja. Belum lagi di cabang standalone-nya, ber-AC, ada drive-thru, dan kesebar di titik-titik persimpangan jalan paling mahal di seluruh kota Indonesia. Bahkan saking kuat dominasinya, KFC tuh sempat transform jadi raksasa industri musik. Namanya KFC Music Factory. Dan data nunjukin di puncaknya 2012, KFC jualan 500.000 CD music per bulan. Toko ayam goreng ngalahin omset toko kaset manapun di Indonesia. Jadi wajar dong musik papan atas yang mau albumnya laku keras harus ngemis buat ditaruh di rak kasir KFC. Selain dari monopoli makanan, mereka monopoli mindset. Kalau orang Indonesia mikir ayam goreng, kepikirannya ya satu brand ini. Dan kerajaan mereka tuh emang bukan kebetulan doang, bukan hoki lah, karena emang eksklusinya tuh dari dulu lumayan strategis. Apalagi ada backingan konglomerat. Nah tapi logikanya gini, jualan status, ayam goreng, sama CD music itu tuh nggak bakal bikin kalian bertahan puluhan tahun ngerajain pasar. Ada mesin cetak uang raksasa di belakang layar yang bikin mereka nggak tersentuh. Gue bilangnya itu strategi jalan tol pribadi. Karena rahasianya mereka itu sebenarnya di penguasaan supply chain, rantai pasok. Pasti kalian sering lah denger cerita ini di brand-brand FMCG besar di dunia. Nah karena KFC Indonesia itu dibalik Salim Group, KFC otomatis connect sama ekosistem makanan terbesar di negeri ini. Kalian tahu kan Salim Group pegang brand apa? Jadi dari hulu ke hilir, ayam dari peternakan, tepung bumbu rahasia disuplai. Ingat Salim juga punya Bugasari. Sampai ke logistik truk pendingin yang bisa distribusi bahan baku ke seluruh cabang di seluruh Indonesia. Kalau yang berbisnis F&B pasti tahu supply chain itu tuh ibarat jalur logistik negara. Karena ujung-ujungnya kalau ada toko yang lebih kecil atau kompetitor kecil harus sewa truk dari pihak ketiga, beli ayam dari tengkulak, harganya fluktuatif. Intinya mereka dijagain bandar yang bikin harga modal mereka, namanya COGS, itu tuh rendah banget. Sekali beli jutaan potong ayam per tahun. Nah udah modalnya murah, lucunya mereka jual ayam itu ke konsumen dengan harga premium kelas menengah. Jadi marginnya atau untungnya itu gede banget. Blueprint kedua, real estate. Kalau kalian perhatiin, cabang-cabang legendaris KFC itu selalu di pojokan lampu merah paling strategis atau enggak di lantai paling dasar lah di mall. Dan mereka
biasa ngunci kontrak sewa itu tuh 10-20 tahun, jauh sebelum harga tanah meledak gila-gilaan. Jadi hal kayak gini tuh bikin banyak kompetitor lain agak susah nih untuk masuk. Tapi gue tau kalian udah mulai penasaran nih, kesannya kayak they're too big to fail, terlalu besar untuk gagal, punya backingan konglomerat, modal triliunan. Tapi kenapa mereka sampai di titik sekarang? Karena sayangnya hukum ekonomi sama zaman itu nggak peduli sebesar apa nama kalian di masa lalu. Sekarang baru kita bahas siapa yang ngegrogotin KFC. Sebenarnya sebagai business owner, gampang sih buat kita bilang, ya kita kalah karena ada kompetitor lain yang jauh lebih agresif, bakar duit. Tapi ini kalau menurut gue pribadi ya, sama beberapa analis bilang juga yang sama. Musuh mereka namanya corporate arrogance atau kesombongan korporat. Dan in a way kebutaan mereka dalam membaca pergeseran daya beli makroekonomi. KFC itu ngebiarin diri mereka sendiri kejebak di struktur biaya raksasa yang udah expired sebenarnya. Dan nggak make sense di iklim ekonomi hari ini. Positioningnya tuh sebagai liga utama. Main di liga ini, operasional itu mahal dan berdarah. Harus sewa lahan premium miliaran rupiah per tahun, bayar gaji ribuan karyawan dengan standar korporat, bayar tagihan listrik AC sentral nyala 24 jam, plus ngebebanin pajak PB1 ke customer. Masalahnya itu semua fine kalau semua customer masih ke KFC. Tiba-tiba muncullah jutaan pemain yang gue bilang liga tarkam. Kalian harusnya ngerasain nih. Ini di 2010 ke atas, ayam geprek lokal, fried chicken gerobakan kayak Sabana, Hisana, atau ayam crispy lokal pinggir jalan. Somehow tiba-tiba mereka ini lincah banget. Gerobaknya cuma nyewa lahan parkir minimarket, paling sejuta sebulan. Nggak butuh AC sentral, nggak ada pajak PB1. Dan perbandingan harga sama value-nya ya sebenarnya jauh sama KFC. Makanya di sini data makroekonomi ini mulai bermain. Gue nggak capek ngomong selama berapa puluh tahun terakhir, 10-20 lah. Kelas menengah Indonesia itu tuh lagi nyungsep terus, turun terus. Tabungan rakyat, kegerus inflasi, PHK di mana-mana, dan naiknya biaya hidup bikin kelas menengah tuh turun kasta. Nah, di ilmu ekonomi fenomena ini disebut dengan trading down. Customer tuh mulai cari alternatif produk yang mereka udah happy sehari-hari ya, aka KFC, ke yang lebih murah untuk bertahan hidup. Jadi di situasi manapun, kalau kondisi ekonominya ngecekek, loyalty terhadap brand itu kalah telak sama realita isi dompet. Customer tuh nggak peduli lagi sama status simbol duduk di restoran yang ber-AC. Mereka mendingan keluarin 15.000 di warung ayam lokal daripada beli paket hemat 45.000 di KFC. Dan misprediksi itu tiba-tiba digerokotin dan dibantai sama jutaan bisnis kecil yang jauh lebih efisien. Nanti kalian tanya, nah terus kenapa McDonald's kelihatan aman-aman aja padahal mereka juga sama-sama gede dan punya efek boykot juga? Jawabannya diversifikasi produk dan experience. KFC itu terlalu chicken centric, mutlak orang taunya ayam. Jadi pas daya beli hancur, pembandingnya tuh jelas head to head sama ayam geprek lokal. Nah McDonald's itu lumayan pintar, mereka sadar mereka nggak bisa jualan ayam doang, mereka punya McCafe, mereka jualan es krim. Customer tuh dari traffic anak sekolahan sampai eksekutif muda. Dan belum lagi ekosistem aplikasi digitalnya McDonald's yang super aktif ngasih diskon dan reward. Itu makanya McD itu nggak jual makanan, mereka ngunci ekosistem customer. Kenapa Liga Tarkam nggak ngegrogotin McD dari semua sisi, padahal KFC babak belur? Nah setelah ngeliat semua itu, yang bikin gue geleng-geleng kepala dan emosi itu ngelihat corporate governance mereka ini. Karena di situasi berdarah-darah, pas rugi ditahan udah tembus 507 miliar, operasional murni minus. Menurut beberapa orang, manajemennya KFC atau FAST malah nekat ngelakuin keputusan yang karena di laporan arus kas mereka tercatat mereka ngabisin dana untuk CAPEX, capital expenditure, belanja modal sebesar 1 triliun. Dengar baik-baik ya, 1 triliun rupiah yang mayoritas dana ini dibakar untuk penambahan aset tetap, renovasi cabang biar kelihatan kekinian, perbaikan kosmetik lainnya. Padahal menurut gua, udah tahu mereka digrogotin sama opsi yang kecil nih, dan mereka susah mempertahankan yang di atas. Dengan situasi kas bersih dari operasional jualan ayam sisa 200 miliar, tiba-tiba investasi gede-gedean buat poles tampilan cabang-cabangnya mereka. Nah uangnya itu pun dapat dari utang bank jangka panjang yang bengkak sampai 1,8 T. Anyway, gue masih lumayan bingung sih, dan nggak heran auditor independen ngasih stempel going concern. Kalau utang ini harus dibayar dan bank stop kasih kelonggaran, ya susah. Jadi makanya dengan kondisi utang yang nyekek dan working capital yang minus triliunan dan cabang yang terus berguguran, pertanyaan sekarang, apakah ini akhir dari riwayat KFC di Indonesia? Jadi gue sendiri tuh ngeliat ini tuh ada beberapa kerangka skenario lah buat ngebedah nasib masa depannya. Jadi worst case scenario yang paling buruk, manajemennya tuh telat putar balik utang jangka pendek yang 1,3 T akhirnya jatuh tempo. Dan bank nolak rollover atau namanya memperpanjang fasilitas kredit. KFC terpaksa masuk ke meja PKPU. Kalau mentok saham pengendali harus dilepas paksa ke pihak ketiga dengan valuasi yang udah ancur-ancuran, atau terpaksa likuidasi dan tutup ratusan outlet lainnya secara massal. Itu untuk bayar utang. Nah, tapi ada best case scenario-nya. Skenario terbaik, restrukturisasi radikal dan brutal. Manajemen harus buang ego atau positioning mereka lah sebagai pemain liga utama. Realistis, potong cabang-cabang flagship raksasa yang cost-nya, biayanya itu nyedot darah perusahaan. Ubah format bisnis jadi lebih ramping, fokus ke cloud kitchen, take away, atau macam-macam lah. Atau bahkan booth-booth kecil di area yang padat penduduknya. Dan sisanya ya kita nggak bisa tahu ke depannya gimana. Yang
gue bersyukur cerita-cerita kayak gini tuh selalu ngingetin ke kita, no one is too big to fail. Gak ada perusahaan atau manusia di dunia ini yang merasa mereka sudah hebat, pintar, dan tidak akan gagal. Walaupun backingannya konglomerat. Cuma ya we'll see. Bisa aja kejadian apapun terjadi. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.